Kembali lagi di Closing Bell masih dalam segmen Beauty Journey. Masih bersama dengan founder dan CEO Iskanti, Mega Iskanti. Mbak Mega, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Nah, terkait dengan industri fashion muslim, kita tahu ini cukup beragam dan juga cukup besar. Tapi kenapa sih Mbak Mega memilih begitu industri yang justru pakaian dibandingkan dengan make up yang kalau kita lihat saat ini juga cukup banyak ya pilihannya bagi muslim? Karena pertama kali aku muncul di dunia modeling ini memang aku terjunnya udah duluan di fashion. Karena menurut aku beauty tuh munculnya mungkin masih baru 3 tahun belakangan ini ya. Belum sejauh fashion gitu. Jadi memang aku terjun duluan di fashion. Memang make up dan fashion tuh berjalan beriringan ya. Cuman aku emang harus fokus dulu mengembangkan ini. Mungkin kalau nantinya ada kesempatan ya who knows. Oke. Nah, dengan beragamnya produk-produk yang ditawarkan. Tapi kalau dari segi demand atau minat masyarakat sendiri seperti apa sih? Sebenarnya balik lagi, kalau misalnya kita udah attach atau konsumen tuh udah tahu produk kita, itu memang jatuhnya jauh lebih gampang untuk memasarkan produk. Nah, kalau di brand aku sendiri memang yang paling tinggi itu masih di kerudung. Jadi kalau di apparel itu masih baru perkenalan lah, masih baby gitu. Tapi kalau untuk di kerudung sendiri memang udah jadi salah satu yang paling high demand di brand aku sendiri. Gitu. Nah, gimana tuh caranya supaya customer-nya tetap memilih Iskanti gitu dibandingkan dengan produk-produk baru yang mungkin menawarkan yang jauh mungkin lebih variatif dan juga mungkin harganya lebih murah. Jadi kalau aku balik lagi karena aku juga konsumen, aku pertama sebelum aku launching ke teman Iskanti namanya aku sebut, itu aku coba dulu sendiri. Jadi kalau misalnya memang itu nyaman, baru aku berani jual. Jadi yang penting kalau di aku itu udah aku test drive dulu, kalau itu nyaman dan juga kualitas yang aku jual. Nah, awalnya waktu itu kan Mbak Mega kan mulai dari modeling influencer kemudian baru terjun ke bisnis ini. Betul. Itu awalnya tahun berapa dan seperti apa sih perjalanannya? Apakah pernah rugi atau mungkin seperti apa Mbak Mega? Aku awal muncul jadi modeling itu aku mulai terjun di tahun 2012. Terus kalau misalnya teman-teman tahu mungkin Kadian Pelangi itu menemukan aku dan membawa aku waktu itu ke New York Fashion Week. Nah dari situlah karir modeling aku semakin dikenal lah gitu. Jadi aku mulai tadinya cuma di Bandung, sekarang jadi mulai ke Jakarta juga. Nah dari situ aku mulai brand aku tuh sekitar 2016-2017. Awalnya cuma iseng-iseng aja. Itu benar-benar cuma jualan kerudung aja. Sampai akhirnya sekarang aku terjun dan serius karena kita melihat potensi di luar sana. Ternyata wow punya brand itu ternyata bisa sehebat-hebat itu loh gitu. Bukan cuma iseng-iseng jualan aja. Jadi terlalu sayang kalau misalnya aku lewatkan begitu aja. Tapi modal yang dibutuhkan cukup banyak nggak sih? Untuk di awal jujur enggak. Karena aku waktu itu cuma fokus di jualan kerudung aja dan waktu itu aku masih jadi admin, aku masih jadi tukang packing, jadi benar-benar masih irit sekali. Semuanya palu gada Iya, gitu ya. betul. Nah, boleh di-spill nggak sih waktu itu modalnya berapa sih? Kayaknya aku modal Iskanti awal tuh 10 juta ya. Oke. Tapi setelah itu memang aku nggak pernah mengambil apapun dari uang keuntungan. Jadi memang aku puterin terus gitu. Jadi aku nggak dari 10 juta itu udah jualan habis puter lagi. Jadi nggak pernah aku sentuh sama sekali. Saat itu berarti hanya online saja jualannya, Hanya online belum saja. ada offline? Belum, dan dulu masih zamannya via WhatsApp aja. Oke, kalau sekarang nih omsetnya kira-kira berapa sih? Waduh, kalau dibilang omsetnya berapa ya? Ya lumayan lah, mungkin di ratusan ada. Dalam sebulan itu kira-kira ada berapa produk yang terjual? Wah, kalau produk selama aku menjual kerudung, biasanya itu produk yang keluar jadinya banyak banget. Apalagi kalau misalnya itu produk baru yang ternyata digemari, itu bisa mungkin 1.000-2.000 kali ya yang 1.000-2.000 tadi dengan range harga 90.000 sampai 245.000. Tapi memang yang masih diminati paling banyak adalah kerudung basic. Nah, itu cara atau mungkin strateginya seperti apa sih ketika Mbak Mega mengeluarkan suatu produk, ini demand atau antusiasmenya luar biasa? Alhamdulillah, karena ya balik lagi aku tuh ada storytellingnya dan aku juga mengikuti tren yang ada saat ini. Kayak misalnya lagi ada live shopping, itu juga kita ikutin karena menurut aku kita harus tetap beradaptasi ya dengan cara penjualan sekarang yang jelas berbeda jauh sama zaman beberapa tahun yang lalu gitu. Dan semenjak setelah pandemi ini ada banyak bazar, kita juga coba ikutin untuk penetrasi pasar yang lebih luas. Oke, nah kalau bisa dikatakan ketika pandemi menerjang ini kan berbagai industri terpuruk ya termasuk juga fashion begitu sebetulnya. Nah gambaran Mega seperti apa sih waktu saat pandemi dan seperti apa kondisinya sekarang? Jadi waktu pandemi kan awal 2020 ya, yang itu kita udah mau ke Ramadan dan Lebaran. Jadi udah pasti
modest fashion itu peak seasonnya kan lebaran. Dan itu udah pasti semua brand udah persiapan mungkin 80%, 90% udah tinggal jualan. Tiba-tiba lockdown PSBB udah pasti kita semua harus puter otak gimana cara jualannya. Karena pasti habit masyarakat berubah, trennya juga shifting dan kita harus mikir how we market our product dong. Karena tadinya orang biasanya ketemu keluarga saat lebaran, tiba-tiba ini harus di rumah aja. Tapi yang aku salut sama brand-brand fashion muslim di Indonesia saat pandemi itu mereka mengeluarkan ide-ide kreatif ya. Oh Kayak gitu. banyak banget yang tren di pandemi yang mereka jual tuh bisa banyak banget. Contohnya seperti apa? Kayak bergo. Terus waktu itu yang zaman aku bilang tadi kita kalau dulu pakai masker, mereka bikin bergonya tuh udah ada bolongannya. Jadi kita nggak perlu repot-repot benerin Copot kerudung. lagi, Terus udah gitu homeware yang nyaman juga itu kita temukan kan pas pandemi ya. Homeware dengan begitu banyak macamnya. Oke, setelah pandemi ini, gambaran industri fashion muslim ke depannya seperti apa sih dari pandangan Mega Iskanti? Aku sih berharap pokoknya semoga kita bisa terus berkembang ya. Karena memang kalau misalnya dilihat pasarnya tuh tiap tahun berkembang. Walaupun trennya berubah-ubah tapi marketnya tuh selalu berkembang. Jadi bisa dilihat lebaran tahun kemarin juga alhamdulillah penjualannya semoga tahun-tahun ke depannya bisa semakin berkembang lagi sih. Ada kenaikannya ini bisa berapa persen sih gambarannya? Kalau lagi lebaran, Iya. itu omsetnya bisa mungkin 3-5 kali ya. 3-5 kali Amin, lipat. insya Allah. Wow. Nah kalau misalkan kita lihat itu kan tren kenaikannya kan utamanya menjelang lebaran. Nah Betul. kalau dalam setahun itu momentum atau musim-musimnya selain tadi menjelang lebaran tuh kapan aja sih? Biasanya momentumnya itu pas mau lebaran atau pas mau liburan. Oke. Karena orang-orang biasanya kalau mau liburan suka pengennya pakai yang baru. Brand new gitu ya. Iya, gitu. Oke, nah terus habis itu peningkatannya di akhir tahun ini seperti apa? Apakah juga ada peningkatan yang cukup signifikan apalagi kan di Nataru ini orang biasanya liburan Iya, gitu. betul. Tapi karena akhir tahun ini udah mau mendekat ke Ramadan dan Lebaran, kayaknya orang-orang lebih banyak spending untuk liburannya dulu. Oke. Jadi di akhir tahun ini sebenarnya orang-orang lebih banyak spending untuk liburannya. Jadi kita mempersiapkannya memang untuk di awal tahun nanti. Oke, nah tadi Mega juga sempat mention nih terkait dengan penyelenggaraan bazar-bazar yang juga sudah cukup banyak saat ini. Betul. Nah antusiasmenya seperti apa sih masyarakat terkait dengan bazar-bazar muslim yang diadakan di Indonesia khususnya di Jakarta gitu. Kayaknya tuh selalu penuh dan Iya. selalu dipadati. Apakah dari segi transaksi ini juga cukup menggiurkan? Jadi aku pun surprise ya, aku pikir bazar tuh cukuplah setahun sekali atau 2 kali ikutan, jangan terlalu sering. Tapi ternyata walaupun kita dari kemarin sempat agak sering ikutan, karena ini kan menuju akhir tahun jadi kita ngeluarin barang-barang yang dead stock. Dan ternyata surprisingly yang datang selalu rame di setiap Wow. eventnya. Dan kalau misalnya dibilang menggiurkan, sangat menggiurkan. Sangat Sangat menggiurkan. menggiurkan. Jadi makanya kenapa orang-orang tuh menarik ya untuk datang ke bazar. Karena kita sekali datang bisa ketemu 50 brand lainnya, betul. Dan kadang-kadang karena mereka udah akhir tahun, mereka suka menawarkan diskon-diskon yang nggak bisa kita temukan di online gitu. Jadinya tidak ada alasan gitu ya untuk nggak Betul. beli gitu. Nah kalau di Indonesia sendiri bisa dikatakan sebenarnya pasarnya juga sudah cukup cuan gitu ya. Iya. Nah kalau potensi ekspor ke luar negeri, kalau dari Iskanti sendiri ada nggak sih? Sebenarnya kalau kita rencana ke depannya aku belum ada. Cuman memang kalau misalnya kita lihat dari data yang ada tahun 2022 kan emang Indonesia tuh masih nomor 9 ya untuk eksportir produk halal lifestyle. Jadi semoga sih kita bisa mencapai jadi kiblat modest fashion dunia ya. Kalau dari pandangan Mega juga nih, seperti apa sih ekosistem fashion muslim dan juga modest di tanah air saat ini? Ekosistemnya menurut aku sangat baik dan saling mendukung satu sama lain. Memang dari berbagai macam menurut aku ya, karena kan kita tuh ada komunitasnya ya untuk Oke. para brand-brand owners gitu. Kita ada komunitasnya dan bener-bener itu tuh kayak difasilitasi dan saling support satu sama lain. Kayak yang bikin bazar, penyelenggara bazar itu biasanya salah satu yang punya brand owners. Nanti dia ngajakin Oke. teman-temannya segala macam. Kolaborasi ya? Betul. Jadi Oke. memang banyak sekali kolaborasi yang dilakukan di ekosistem ini. Nah ke depan nih, supaya Indonesia bisa betul-betul menjadi kiblat fashion muslim dunia, apalagi sih yang diharapkan dari pelaku industri khususnya terkait dengan perkembangan industri fashion saat ini? Ya pengennya sih emang udah pastinya jadi kiblat fashion muslim dunia, dan menurut aku di Indonesia sendiri kita tuh udah jadi trendsetter fashion muslim ya, karena menurut aku di Indonesia punya, di luar negeri tuh nggak tentu ada. Oke. Tapi semoga memang dimudahkan juga jalannya untuk bisa ekspor berbagai macam produk kita, karena
Kayak contohnya Mukena Travel atau yang Ciput Anti Tembem itu kayak cuma bisa kita temukan di Indonesia aja ya. Jadi benar-benar unik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia ya. Jadi kan karena masyarakat kita banyak banget, kebutuhannya banyak banget, jadi memang brand-brand tuh datang untuk menjawab kebutuhan masing-masing gitu. Kalau dari harapan dari pemerintah seperti apa nih? Yaitu semoga sih dipermudah ya urusannya dan semoga kita bisa dengan mudah mengakses juga untuk ya kan dari kemarin sempat ada aja yang ditutup segala macam, semoga lebih mudah lagi untuk kita menjual produk UMKM kita, produk lokal kita, dan semoga semakin disupport juga untuk go global. Nah sejauh ini sudah cukup malang melintang ya di industri fashion. Apa sih tantangan yang dirasakan oleh Mega Iskandar sejauh ini? Tantangan yang dirasakan sejauh ini memang itu sih diferensiasi produknya. Karena satu brand aku bisa punya mungkin yang similar sama aku tuh punya banyak gitu. Jadi emang yang susah itu membangunnya gimana caranya aku membangun ceritanya, bagaimana aku membangun hubungan aku dengan customer juga. Terus bagaimana aku bisa ikut terjun langsung dan kayak oke, aku tahu nih kebutuhan masyarakat tuh sebenarnya apa, gimana caranya aku membantu menjawab kebutuhan mereka yang mereka cari gitu. Nah untuk kebutuhan masyarakat, kira-kira yang paling banyak tuh kebutuhannya seperti apa sih khususnya tren hijab? Juga itu macam-macam ya, karena kan dengan banyaknya brand yang ada, stylenya pun jadi makin beragam, jadi profil konsumennya juga makin beragam. Nah kalau yang aku memang orangnya tuh lebih ke basic needs ya, kayak misalnya untuk daily wear-nya mereka, misalnya dari ciput atau misalnya inner yang nyaman, daleman. Kalau kita kan pengen pakai cardigan, pengennya pakai inner yang nyaman seperti itu. Jadi kalau emang aku menjawab kebutuhannya lebih ke basic essentials untuk wanita-wanita yang baru mulai berhijab. Sehingga bisa tampil cantik juga ya dengan menggunakan baju muslim. Nah terakhir nih Mega, seperti apa sih definisi cantik dan juga tips cantik ala Mega Iskandar? Aduh, definisi cantik apa ya? Kalau buat aku cantik itu semuanya dari hati akan terpancar keluar. Dan gimana caranya untuk cantik, kalau menurut aku yang penting itu percaya diri. Karena kalau misalnya kita udah ngerasa percaya diri, orang juga akan melihatnya, oh dia cantik gitu. Jadi cantik itu kan terpancar sendiri ya dari dalam diri. Jadi percaya dirilah, nanti kamu juga akan terlihat cantik. Luar biasa, percaya diri adalah kunci. Betul. Terima kasih founder dan CEO Iskandar, Mega Iskandar sudah hadir langsung nih di studio CNBC Indonesia. Sehat selalu untuk Anda Mbak Mega. Thank you.